Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita akan memulai KBM online yang pertama. Namun sebelumnya silahkan teman-teman semuanya bisa merapikan tempat tidurnya dulu bagi ya teman-teman yang merasa tempat tidur atau ruangan untuk belajarnya masih kurang rapi, masih kotor ya. Karena ingat pesan Rasulullah, at-tuhuru satrul iman, artinya kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu jaga kebersihan lingkungan sekitar kita maupun kebersihan dari diri kita. Nah, di era sekarang, di waktu-waktu sekarang di mana wabah virus corona menyebar dengan luas, jauh-jauh hari Rasulullah menyampaikan kepada kita untuk menjaga kebersihan agar kita terlepas dari bahaya seperti halnya wabah atau virus corona. Teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, sebelum kita mulai, silakan kalian juga melakukan absen terlebih dahulu melalui grup WA tentunya. Kemudian silakan disampaikan juga bagi teman-teman yang tidak bisa hadir, mungkin karena sakit atau ada kegiatan yang lain. Bagi teman-teman yang sakit, kita doakan syafahullah, semoga teman-teman kita diberi kesehatan dan bisa belajar bersama kita kembali. Bagi teman-teman yang lain yang mungkin ada kegiatan kesibukan, semoga diberi kelancaran agar kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa kembali belajar bersama kita kembali. Teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, sebelum kita mulai, seperti biasa, afdalnya suatu kegiatan itu dimulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa juga, izinkan Ustaz Dimas untuk memberikan satu nasihat kecil saja. Boleh ya? Baik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, seperti yang tadi Ustadz sudah sampaikan, waktu sekarang di mana wabah virus corona semakin cepat menyebar, kemudian juga sudah hampir seluruh dunia itu sudah terkena wabah virus corona ini. Nah, teman-teman semuanya, Allah berfirman agar kita menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu, seperti yang pemerintah sampaikan juga, kita harus bersabar, stay at home, berdiam diri di rumah, dan jangan lupa jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Jadi, meskipun kita di rumah, kita tetap melakukan sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah duha. Bagi yang mungkin masih di zona aman, ya bukan zona merah, bisa tetap melakukan sholat berjamaah. Namun bagi yang sudah terkena wabah atau memang sudah masuk ke zona merah, silahkan kalian bisa lakukan sholat di rumah. Kemudian tetap sabar menunggu, jangan nongkrong atau bergaul, berkerumun, karena mungkin kalian merasa bosan ya, sudah tidak sabar lagi, akhirnya keluar ya, padahal memang masih dianjurkan untuk di rumah. Maka tolong jangan lakukan itu, tetap bersabar, seperti yang Allah perintahkan kepada kita. Jika kita mengalami musibah atau ujian atau cobaan, maka kita bersabar dan lakukanlah sholat, dirikanlah sholat. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Kesimpulannya, stay at home untuk sekarang ini, kemudian kita tetap memantau dan lakukanlah kebaikan untuk diri kita pribadi maupun lingkungan sekitar kita.
Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan langsung saja ya masuk ke pembelajaran. Nah teman-teman, Ustadz mohon maaf sebelumnya karena Ustadz pernah menyampaikan bahwa untuk prakarya maupun seni budaya setelah ujian praktek sekolah itu tidak ada pembelajaran. Namun di sini sekolah mempunyai kebijakan lain agar kalian mempunyai tambahan nilai, mungkin ketika kegiatan pembelajaran di sekolah kalian lupa mengumpulkan praktikum atau lupa mengumpulkan tugas-tugas atau bahkan ada yang belum ikut ulangan mungkin. Nah, di sini saatnya untuk kalian menambah nilai ya. Kemudian nanti juga ada praktikum, namun praktikumnya sekali saja untuk mengganti praktikum yang mungkin belum kalian lakukan ya. Kemudian teman-teman semuanya mungkin ya. Jadi nanti juga ada pembelajaran tertulisnya ulangan hariannya yang sebagai pengganti atau untuk menambahi nilai kalian seni budaya maupun prakarya. Kali ini untuk pertemuan pertama kita akan belajar tentang pelajaran prakarya karena memang waktunya yang mepet atau padat ya pemadatan, maka kita hari ini langsung belajar 2 project ya. Baik, sebelum kita masuk ke 2 project tersebut, maka Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu. Baik, hari ini kita belajar prakarya ya. Ini kalian sudah pasti sudah tahu karena Ustadz sudah sering mengulang apa itu prakarya. Prakarya adalah kegiatan merubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ya. Contohnya kalau kalian punya kayu-kayu berserakan, kalian rubah, olah menjadi kursi atau meja, atau bahkan mungkin ketika kalian tinggal di rumah, nggak ada makanan, adanya hanya bahan-bahan saja ya. Kalian olah menjadi makanan yang enak untuk mengenyangkan perut untuk dikonsumsi ya seperti itu. Baik teman-teman semuanya, kalau kita jabarkan lagi prakarya itu artinya pra sebelum karya hasil. Jadi kita bisa simpulkan bahwa prakarya adalah proses sebelum hasil ya. Jadi bukan hanya hasilnya saja tapi prosesnya juga kita nilai ya teman-teman ya. Baik, teman-teman, dalam pembelajaran kurikulum 2013 atau K13, kita menggunakan project based learning ya, teman-teman ya, pembelajaran berbasis project. Di antara project-project yang kita pelajari adalah ada project pemetaan materi, ada project identifikasi dan desain 1, project action 1, project identifikasi dan desain 2, project action 2, project presentation, project portfolio, project examination. Teman-teman semuanya yang Ustadz banggakan, kita akan jabarkan terlebih dahulu ya. Project pemetaan materi di mana pada pertemuan kali ini kita membahas materi yang akan kita pelajari, yang akan kita praktekkan ya. Apa sih temanya? Nah, kalian harus perlu tahu itu. Kemudian masuk ke project identifikasi dan desain 1. Di mana kalian harus mampu mengidentifikasi alat bahan dan bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Ini penting. Seperti halnya seorang tukang bangunan harus tahu alat-alat yang digunakan untuk membangun dan rancangan bentuk bangunannya seperti apa, langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa ya. Kemudian masuk ke project action 1 atau praktikum yang pertama. Bayangkan kalau tidak ada praktikum, kalian sudah menyusun, capek-capek menyusun ya, tapi hasilnya tidak dipraktekkan, maka sama saja hasilnya ya, nihil. Oke, lanjut lagi ke presentation. Ini juga sama, kalian harus mempresentasikan apa yang sudah kalian lakukan ya. Mempresentasikan, misalkan kalau kalian menjadi seorang pebisnis, kalian harus tahu mempresentasikan jasa apa yang kalian akan berikan ya, jualan apa yang akan kalian jual dan sebagainya. Masuk ke portofolio, portofolio itu penulisan. Jadi suatu saat ketika kalian ingin mengajukan data terkait jasa maupun produk kalian bisa sudah siap untuk mengajukan portofolio. Dan di sini kalian juga akan belajar cara mengolah data menggunakan aplikasi Microsoft Word tentunya ya. Kemudian examination ini penting, ulangan atau ujian di mana teori yang kalian pelajari selama ini, praktikum, maka akan dites dalam bentuk ujian tertulis. Seperti halnya ada ujian CPNS, ada ujian kenaikan kelas, dan ujian semuanya ya. Oke.
Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas dua proyek, yaitu proyek pemetaan materi dan proyek identifikasi dan desain satu. Proyek pemetaan materi kali ini sebelumnya ya kita akan bahas bahwa prakarya itu kan sudah tahu ya terdiri dari 4 aspek, yaitu pengolahan, kerajinan, budidaya, dan rekayasa. Pada semester 1 kita belajar aspek pengolahan. Nah, semester kedua kita belajar aspek kerajinan. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, silakan kalian catat terlebih dahulu ya di buku catatan kalian. Ini ada KI, yaitu kompetensi inti, dan KD, kompetensi dasar. Di sini silakan kalian catat terlebih dahulu di buku catatan ya, ada KI dan KD-nya. KI 4 dan KD 4.3 dan 4.4. Silakan kalian catat terlebih dahulu. Silakan kalian bisa pause ya, di pause kemudian dicatat di buku catatan ya. Sudah? Kalau sudah, silakan melanjutkan. Nah, teman-teman semuanya, pada proyek pemetaan materi yang seperti yang tadi kita lihat ya di KI dan KD, bahwa KI-nya itu mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, membuat dalam ranah abstrak, menghitung, menggambar, mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian KD-nya 4.3, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan logam, batu, plastik sesuai dengan potensi daerah setempat. Kemudian 4.4 merancang, membuat dan menyajikan kerajinan dari bahan logam, batu, plastik dengan kreatif, inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Nah, teman-teman semuanya, maka dari itu aspek kerajinan, materi kerajinan yang kita akan buat nanti kita akan buat kerajinan dari bahan logam ya. Mungkin wah logam ya berat, kemudian juga pembuatannya rumit ya. Nah, kalian jangan salah sangka dulu. Kita nanti akan membuat karena ini juga kalian juga kita juga nggak boleh terlalu banyak keluar rumah, maka kita akan gunakan bahan dari logam yang simpel banget, yaitu dari kaleng minuman. Kaleng minuman itu terbuat dari logam ringan ya, seperti aluminium atau bahan dari logam baja ringan ya. Itu kebanyakan aluminium tapi lapisannya. Oke teman-teman semuanya, ini ya kelas 9 aspek kerajinan, membuat kerajinan dari bahan logam. Nah teman-teman semuanya, memang logam merupakan kerajinan bahan buatan ya, termasuk kerajinan bahan buatan manusia. Namun bahan utamanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ada biji besi, ada nikel, ada tembaga dan sebagainya, itu semuanya dari bahan alam teman-teman ya sebenarnya ya, kemudian diolah menjadi bahan buatan. Nah, maka dari itu kita patut bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali bahan-bahan yang melimpah kepada negara Indonesia kita yang tercinta ini. Maka sepatutnya kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, tidak membuang-buangnya. Kemudian dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah, kita mampu mengolah, kemudian menjadikannya menjadi sumber rezeki kita, menjadi sebagai membuat hiasan untuk memperindah, kemudian membantu pekerjaan manusia dalam pembuatan mesin dan sebagainya ya. Oke, di sini kalau kalian lihat kita akan cek ya seperti apa sih kerajinan dari kaleng. Nah, kalian bisa lihat itu di internet ya. Kerajinan dari kaleng atau dari YouTube juga tidak masalah. Nah, ini juga ada nih gambar-gambarnya nih ya. Ada membuat motor, ada membuat macam-macam ya, ada membuat bunga, ada membuat Vespa ya. Nah, di sini kalau kalian lebih jelas lagi, lebih rinci lagi, silakan kalian lihat di YouTube ya, cara membuat kerajinan dari kaleng minuman. Nah, di sini ada Vespa, ada bunga, ini ada tempat pensil, ada kapal-kapalan ya. Ini ada apa lagi nih? Ada kompor mini, ada apa lagi nih ya? Banyak banget ya teman-teman ya. Ini ada apa? Ada apa? Speaker ya. Nah, banyak banget di sini.
kalian bisa identifikasi sendiri nanti melalui YouTube ya di sini. Nah, kita hari ini saat ini kita sudah selesai untuk pemetaan materinya ya teman-teman ya. Jadi kalian tahu tema yang akan kita buat. Sekarang lanjut ke pertemuan yang kedua, yaitu proyek identifikasi dan desain. Sekarang identifikasikan alat, bahan, dan buatlah rancangan pembuatan kerajinan tersebut ya. Di sini saya akan berikan contoh formnya seperti ini ya. Jadi proyek identifikasi, daftar anggota, misalkan di sini saya kasih nama Budi. Praktikumnya membuat bunga dari bahan kaleng minuman. Praktikum yang pertama. Manfaatnya apa? Manfaatnya sebagai sumber penghasilan. Misalkan Budi itu membuat kerajinan kemudian dijual ya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di sini kalian bisa gambarkan bunganya seperti apa ya. Kemudian di sini identifikasi bahan, nama bahannya. Bahannya jelas kaleng minuman sebagai bahan utama. Warnanya apa? Mungkin silver. Gambarnya kalian gambar di sini kaleng minuman seperti apa, penanggung jawab siapa? Budi. Karena memang kita tidak berkumpul, tidak berkerumun, maka anggotanya cuma satu ya. Jadi kita nggak bisa berkelompok, jadi satu saja ya teman-teman ya. Kemudian di sini banyak apa lagi? Misalkan tutup botol misalkan sebagai vas sebagai apa namanya sebagai pengikat bunganya, warnanya apa, misalkan biru. Kemudian gambar penanggung jawab siapa, Budi. Ini untuk bahan-bahannya ya teman-teman ya. Sekarang masuk ke bagian identifikasi alat. Alatnya apa? Ada lem tembak, fungsinya sebagai perekat. Warnanya apa? Misalkan transparan. Gambar, kemudian tulis penanggung jawabnya siapa? Budi. Nah, tadi ya identifikasi bahan, identifikasi alat, kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah pembuatan. Nah, semuanya itu sudah ada di YouTube teman-teman ya. Tinggal kalian klik saja. Caranya bagaimana, kalian perhatikan seperti Nama itu lengkapku ya. Vanessa Ada iklan. Andrea. Umurnya Kita sekarang skip 30 mau 31 tahun. Nah, di sini kan sudah diperhatikan jelas ya teman-teman ya. Apa saja bahan-bahannya, lalu ada cutter ya, seperti itu. Jadi nanti kalian tuliskan di project identifikasinya sini. Langkahnya siapkan alat dan bahan. Misalkan bla 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 bla. Kemudian lanjut lagi. Potong kaleng minuman menggunakan cutter dengan posisi seperti apa, bla 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 bla, kalian jelaskan hingga langkah yang terakhir. Kemudian nanti tugas kalian teman-teman ya, tugas kalian yaitu di sini ada tugas kalian adalah pertemuan yang pertama, catat apa yang sudah Ustaz sampaikan ke dalam buku catatan kalian, itu masuk ke nilai proyek pemetaan materi ya. Terkait dengan tadi ada apa saja ya. Yang pertama tadi seperti apa itu prakarya, kemudian aspeknya, kemudian proyek-proyeknya, kemudian temanya apa, KIKD-nya apa, kalian catat di buku catatan, kemudian difoto ya. Habis difoto, kemudian dikirimkan ke WA Ustaz Dimas melalui Japri atau chat ya. Kemudian yang kedua, pertemuan yang kedua itu kalian langsung membuat atau mengidentifikasi alat, bahan, dan langkah pembuatan. Tulis juga di buku catatannya, kemudian difoto. Nah, pertemuan yang akan datang mungkin sekitar 2 minggu lagi ya, karena kan diselang-seling antara prakarya seni budaya, prakarya seni budaya. 2 minggu lagi kita akan praktik, kalian akan praktikkan apa yang sudah kalian identifikasikan, kemudian direkam, dikirimkan ke via Japri Ustaz Dimas. Oke, seperti itu teman-teman semuanya ya. Baik, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung hati dan perasaan kalian.
Kita cukupkan perjumpaan hari ini dengan menggunakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.